Di video kali ini saya akan menyampaikan perjalanan saya dari mulai saya TK sampai saya sekarang di semester 1. Nah, pada tahun 2011 saya mulai masuk jenjang pendidikan, yaitu pendidikan TK di TK Sejahtera 1 atau yang saat ini berganti nama menjadi TK Al-Barokah. Dikarenakan saya TK-nya 2 tahun, jadi saya masuk tahun 2011 dan saya lulus TK pada tahun 2013. Nah, pada saat TK saya sangat menyukai Ibu Ella dan juga Ibu Ita. Kenapa saya bisa menyukai Ibu Ella dan Ibu Ita? Karena Ibu Ella itu benar-benar guru yang sabar, terus kayak gak pernah marah-marah, bikin kitanya juga nyaman gitu belajarnya. Lalu untuk Ibu Ita itu karena beliau serba bisa lah ya, bahasanya multi talenta, kayak nyanyi bisa, terus kayak nari bisa, terus ngerajut, terus melukis gitu. Nah, kebetulan saya juga pernah diajarkan untuk merajut oleh Ibu Ita, maka dari itu saya benar-benar suka gitu, soalnya kayak banyak ilmu di luar pendidikan yang diterapkan kepada kita selaku muridnya gitu. Lalu setelah saya lulus TK, saya melanjutkan sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Sanding. Nah, pada saat sekolah dasar saya cukup aktif di berbagai apa sih ya? Jadi kayak aktif di organisasi, aktif di akademik maupun non akademik. Nah, untuk non akademik itu saya mengikuti ekskul badminton, lalu ekskul marching band, lalu karate. Nah, untuk karate itu saya tidak melanjutkan sampai akhir. Saya hanya karate sampai kelas 6 semester 1. Pada saat itu saya masih sabuk hijau. Nah, terus untuk di akademik itu saya kepilih menjadi perwakilan untuk semacam olimpiade matematika seperti itu. Nah, terus untuk guru favorit atau guru yang sangat disukai pada saat sekolah dasar, yang pertama itu ada Bapak Sandi, guru saya kelas 4. Kenapa saya bisa suka kepada Bapak Sandi gitu? Karena beliau cara menjelaskannya itu tidak tidak boring gitu, tidak monoton, jadi kayak hepan, terus disangkut pautkan dengan yang memang kitanya juga ngerti gitu, jadi kayak asik aja belajarnya, meskipun itu pelajaran yang sulit juga tetap asik gitu. Lalu yang kedua ada Ibu Santi. Beliau adalah guru kelas 6 saya. Beliau itu cara mengajarnya itu benar-benar kayak tenang gitu, jadi ke kitanya juga ikutan kayak fokus gitu, gampang ngerti gitu. Jadi alasan saya menjadikan Ibu Santi dan Bapak Sandi guru favorit itu karena alasan yang tadi gitu. Lalu saya lulus di sekolah dasar itu pada tahun 2019 dan dilanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu di MTS Al-Barokah atau Madrasah Aliyah Al-Barokah. Nah, karena pada saat itu waktu kelas 7 semester 2 itu Covid, jadi kita belajarnya daring gitu, jadi di rumah tidak terlalu banyak berinteraksi. Maka dari itu untuk MTS itu saya kurang aktif ya di sekolah. Cuman pas waktu kelas 9 semester 1 kalau gak salah saya mengikuti OSIS karena memang dipilih langsung oleh gurunya gitu. Soalnya waktu itu kan masih masa-masa pandemi, jadi tidak terlalu optimal atau tidak terlalu formal gitu ke sekolahnya juga, jadi kayak disip-sip. Nah,
tapi tetap ada salah satu guru yang paling disukai gitu ya. Yang pertama itu ada Bapak Atin, beliau itu guru pendidikan jasmani. Karena meskipun saya selalu mengikuti eskul yang non akademik seperti karate dan badminton di sebelumnya, namun tetap saja untuk materi mah kayak kurang suka gitu ke pendidikan jasmani itu atau pendidik PJOK itu. Tapi setelah saya diajarkan oleh beliau, saya merasa sangat menyukai PJOK karena cara menyampaikan materinya itu cukup menarik gitu. Langsung dipraktekan, terus waktu di kelas juga tidak monoton gitu pembelajarannya. Lalu yang kedua ada Bapak Depi, beliau guru matematika saya. Namun untuk saat ini beliau sudah meninggal. Tapi benar-benar meskipun pembelajarannya daring, tapi beliau itu benar-benar membuat semua siswanya mengerti cara mengajarkan matematikanya itu benar-benar sistematis gitu. Jadi semua murid, kebetulan waktu itu saya angkatan pertama di MTS itu, jadi cuman ada satu kelas aja. Di satu kelas itu semuanya jadi menyukai matematika karena diajarkan oleh beliau gitu. Jadi kayak beliau itu yang menjadi alasan saya menyukai pelajaran matematika gitu. Nah, untuk di MTS mungkin hanya Pak Atin dan almarhum Bapak Depi yang benar-benar menjadi favorit gitu. Lalu lanjut lagi, setelah saya lulus pada tahun 2022, saya dilanjutkan di Madrasah Aliyah Al Barokah, masih satu yayasan dengan yang MTS. Saya dilanjutkan di MA. Nah, pada saat MA saya cukup aktif, saya mengikuti berbagai organisasi, salah satunya OSIS, dan saya di OSIS itu menjadi sekretaris umum selama 2 periode. Dan juga saya selalu mengikuti semua acara semua kepanitiaan acara yang ada di sekolah, dari mulai saya kelas 10 sampai waktu itu kelas 12 semester 1 gitu. Saya cukup aktif, maka dari itu saya cukup dekat dengan guru-guru yang ada di sekolah. Lalu untuk karena kan ada 2 jurusan ya di MA itu, di sekolah saya itu ada yang IPA, ada yang IPS. Jadi ada beberapa guru mungkin ya yang tidak mengajar di jurusan IPA karena kebetulan saya jurusan IPA. Nah, adapun guru favorit saya yang pertama itu ada Bapak Atin lagi, soalnya kan satu yayasan, jadi beliau masih mengajar juga ya di pembelajaran pejok. Yang pertama itu guru favoritnya tetap Pak Atin, dan yang kedua ada Ibu Adeyanti. Beliau itu guru fisika, kimia, dan matematika peminatan, tapi tidak di setiap angkatan. Untuk matematika peminatan itu hanya di kelas 10 semester 2 saja. Nah, setelah saya dulunya menyukai matematika gitu ya, tiba-tiba saat saya diajarkan kimia oleh beliau, oleh Ibu Adeyanti, saya merasa kayak kimia itu benar-benar semenarik itu gitu. Nah, tiba-tiba saya jadi lebih suka ke kimia. Awalnya saya juga kuliah itu inginnya ke kimia, cuman mungkin bukan takdirnya gitu ya, saya tidak keterima di jurusan kimia, jadi saya di jurusan matematika saat ini gitu. Nah, kenapa saya bisa suka ke Ibu Adeyanti gitu? Beliau itu menjelaskannya kayak dari dasarnya, jadi kayak ada rumus ini teh dari mana gitu, dijelasin semuanya. Jadi ke kitanya juga ngerti, terus kayak pembawaannya juga tenang gitu. Jadi
saya menjadikan Ibu Anti itu sebagai guru terfavorit saat saya di SMA. Nah, lalu saya lulus di SMA itu pada tahun 2025 dan saya melanjutkan kuliah di Universitas Siliwangi di jurusan Pendidikan Matematika. Saat ini saya baru semester 1. Nah, terus di perkuliahan ini saya sangat menyukai atau matkul terfavoritnya itu terbil. Soalnya sebelum kita memulai kuliahnya di terbil itu kita selalu berdoa dulu, apalagi kayak mendoakan orang tua gitu, baca-baca doa, baca Al-Kahfi. Jadi kayak saat kita kuliah teh kayak tenang gitu kan. Biasanya kayak mau kuliah teh kayak pusing sama tugas, gak tenang lah intinya, kayak masih banyak pikiran, banyak deadline tugas yang emang udah deket ke deadline gitu. Tapi kalau saat terbil gitu, apalagi awalnya kan kita kayak berdoa dulu kepada orang tua, berdoa, membaca Al-Kahfi, jadi kayak hati kita itu kayak tenang, belajarnya juga tenang, terus emang kayak asik aja gitu. Kayak materi-materinya, soalnya kan di sekolah sebelumnya gak ada materi ini, tapi di terbil ini ada materi itu gitu, kayak menarik banget. Mungkin sekian cerita saya. Mungkin sekian cerita dari saya, cerita perjalanan saya dari awal masuk TK sampai saat ini saya semester 1 di Universitas Siliwangi. Oke, sekian pembahasan di video kali ini. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan nyalakan loncengnya agar tidak terlewat video yang selanjutnya. Bye-bye.